Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama untuk usia tarong, yaitu masih memasuki minggu kedua dan keadaannya seperti ini. Untuk kemarin saya sudah melakukan penyepraian fungisida dan hari ini saya akan melakukan pemupukan secara kocor, yaitu pupuk kocor yang pertama di minggu kedua. Ini tanamannya untuk daunnya sedikit agak layu karena kepanasan. Ini baru saja matahari tidak terkena. Kalau untuk tengah hari atau siang itu ini terkena sinar matahari semua dan tanamannya kepanasan, daunnya agak seperti layu. Ini mungkin kurang terlihat karena tidak melihat langsung. Hari ini kita akan melakukan pemupukan yang pertama di minggu kedua untuk pemupukan, yaitu pemupukan secara kocor. Beginilah keadaan tanaman terong yang baru berusia 2 minggu setelah tanam. Mungkin kita langsung saja untuk melakukan pemupukan. Sebelum kita lakukan pemupukan, kita mengadakan pengadukan dulu pupuk apa saja yang kita gunakan. Kurang bagus ya ini dikarenakan daunnya rusak. Mungkin kita langsung saja untuk pencampuran pupuk. Ini adalah pupuk yang saya gunakan. Saya menggunakan 2 jenis pupuk. Untuk pupuk yang pertama ini berwarna biru. Ini adalah NPK 1616. Dan pupuk yang kedua adalah pupuk KNO 3 merah Capak Tani. Untuk pupuk KNO ini harganya agak mahal ya di tempat saya. Pupuk KNO ini saya gunakan yang merah ini di fase vegetatif. Apa itu fase vegetatif? Adalah masa sebelum berbunga atau sesudah pindah tanam. Sesudah pindah tanam sebelum berbunga itu saya menggunakan pupuk KNO 3 merah. Tapi kalau sudah berbunga sampai berbuah itu pupuknya beda lagi. Inilah yang saya lakukan untuk pemupukan tanaman atau pemupukan secara kocor atau juga tugal. 2 bahan ini untuk pemupukan. Ini sampai berbunga saya menggunakan pupuk 2 bahan ini. Mungkin kita akan langsung mencampur dengan air. Ini adalah gayung yang saya sediakan dan ini takaran per pohon. Untuk takaran ini kurang lebih 150 ml atau 150 cc. Di sana ada air. Karena kita menanam itu sekitar 40 pohon atau 40 tanaman, kita akan menakar airnya sesuai dengan takaran. Ini akan kita menakar 40 begini. Kenapa saya lakukan begini? Agar dosisnya itu tepat dan juga tidak boros. Jadi berapa tanamannya itu akan saya takar airnya dan juga pupuknya akan saya timbang. Mungkin saya akan menakar air dulu, akan saya selesaikan, barulah saya akan melakukan pencampuran atau pengadukan. Ini untuk air sudah saya takar sekitar 40 takar. Yang ini takarannya ini 150 cc tadi ya, sudah saya sebutkan. Dan untuk takaran pupuk itu kurang lebih 1 sendok setengah saja.
Ini 1 sendok. Dan ini 2 sendok, tapi agak dikurangi sedikit karena hanya 40. Karena 1 sendok ini lebih dari 20 gram. Ini kita larutkan kurang lebih setengah 2 sendok untuk KNO 3 putih. Salah ya, untuk KNO 3 merah yang seperti ini di masa vegetatif atau masa belum berbunga. Ini untuk KNO nya 1 sendok setengah, dan untuk NPK 1616 ini kita menggunakan 3 sendok. Satu, 2, 3. Ini akan kita aduk terlebih dahulu. Setelah larut barulah kita melakukan pemupukan. Untuk pupuk yang saya gunakan itu KNO ini 1 dan untuk NPK ini 2. Jadi kalau ini 40 gram, ini 80 gram. Jadi begitu ya. KNO ini setengahnya daripada NPK. KNO ini pupuk tambahan daripada NPK, karena NPK ini kan sudah ada N, P dan K. Ini juga ada, namun lebih menambahkan lagi. Di sini lebih banyak ke kalium. N-nya ada sekitar 15% dan kaliumnya 15%. Di sini ternyata tidak ada P-nya ya. Ini menambah N dan juga K. Untuk P-nya cukup di NPK tadi, yaitu fosfatnya atau fosfornya di sini. Ini bagus untuk tanaman karena kalau sampai berbunga nanti itu tidak rontok ya. Mungkin tidak semua, cuman bunganya atau buahnya itu akan kuat, tidak mudah rontok kalau menggunakan tambahan pupuk KNO ini. Inilah pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan terong ungu. Kita akan melakukan pengadukan terlebih dahulu. Mungkin saya akan selesaikan dulu pengadukan. Ini sudah selesai saya lakukan pengadukan. Mungkin saya akan langsung saja melakukan pemupukan ke tanaman. Untuk pemupukan seperti ini saja, kita kocorkan ke bawah tanaman seperti ini. Per pohonnya hanya 1 gelas ini saja dengan ukuran 150 ml. Menurut pengalaman saya ini sudah cukup untuk melakukan pemupukan pakai gelas 150 ml saja. Saya tidak menggunakan yang 200 atau 250, itu tergantung selera, karena ini menurut saya sudah cukup. Nanti kita akan lihat untuk perkembangan tanamannya. Ya, mungkin untuk video hari ini pemupukan secara kocor di minggu kedua, pemupukan secara kocor yang pertama sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi di hari berikutnya, yaitu penyempraian insektisida di hari Jumat.